Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tayyib, ayyuhal ahibba'i fillah wa az-zumala al-a'izza, kaifa halukum jami'an? Arju minallah ayyudima 'alaikumus sihhata wal 'afiyah wa as'adallah sabahakum bikulli khairin. Tayyib, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu adik-adik kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Perkenalkan, saya Mahmud Salim, lahir di Yogyakarta, kemudian menempuh pendidikan di pesantren, yaitu di Jawa Timur. Kemudian meneruskan kuliah S1 di Al-Ahqaf University dan S2 di UMP. Untuk tempat tinggal sekarang saya di Sampang, Cilacap. Dan insya Allah saya akan menemani adik-adik semua kelas 10 di pelajaran mustalah hadis. Ya, semudah-mudahan adik-adik semua dapat belajar bersama dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal. Bila ada yang kurang jelas selama pembelajaran, jangan sungkan, jangan malu, boleh bertanya via apa saja, WhatsApp atau yang lain. Tetap semangat di musim pandemi. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera tetap muka ya, karena kalau video ini kan terbatas, tidak bisa interaktif. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan mengambil 3 poin saja. Pertama, at-ta'aruf ya, perkenalan. Nanti adik-adik bisa mengenalkan diri, nama, kelas ya. Itu di kolom Google Form ya, yang saya siapkan di kuis ya, di kuis. Kemudian sekalian untuk absensi kehadiran. Kemudian yang kedua, nanti akan kita sampaikan sedikit muqaddimah ya, muqaddimah tentang ulumul hadis ya, ulumul hadis atau yang dikenal dengan istilah mustalah hadis ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai manhaj dirasah, bagaimana metode pembelajaran selama semester ini. Insya Allah nanti semester ini ya kita akan membaca kitab, nama kitabnya Mustalah Hadis. Ini Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ulama besar yang beliau termasuk tinggal di Riyadh ya. Itu beliau menulis. Memang ini kitab ini untuk madrasah tsanawiyah ya, untuk pelajar SMA ini. Dan insya Allah kitab ini di kurikulum MBS Zamzam dipakai untuk KMI 1 dan 2 selama 1 tahun ya. Setahun itu menghabiskan kitab ini, sehingga nanti akan kita bagi dua, karena kitab ini ada dua bab ya. Ada qismul awal tentang mustalah hadis, nanti ada qismus tsani tentang hadis dari segi kepada siapa disandarkan. Ada kepada Nabi namanya marfu, kepada sahabat namanya mauquf, kepada tabi'in namanya maqtu, dan seterusnya. Itu nanti di fasal di bagian kedua. Adapun di semester ini 6 bulan ke depan, semester ini kita akan membahas mengenai bagian yang pertama dari kitab mustalah hadis ya. Baik adik-adik semuanya, ini muqaddimah, saya tampilkan muqaddimah dari kitab mustalah hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, amma ba'du, setelah beliau mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, kemudian beliau mengatakan, fa innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi
liyudhhirahu 'alad dini kullih. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar, agama yang hak, ya, untuk menampakkan kebenaran itu di atas semua agama yang lain. Dan Allah Ta'ala menurunkan kepada beliau Alkitab dan hikmah, ya kan? Fal kitabu Al-Quran, yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, wal hikmatu as-sunnah, dan yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Itu hadis as-sunnah, nanti ada keterangannya apa yang dimaksud dengan as-sunnah, ya, karena sunnah itu kadang-kadang juga diartikan sebagai hadis, kadang-kadang diartikan sebagai perilaku Nabi yang dicontoh gitu. Kalau dalam fikih istilahnya sesuatu bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak ya enggak dosa gitu. Artinya semua perkara yang dikerjakan Nabi, cara makan Nabi, berpakaian Nabi, semua itu disebut dengan sunnah, ya, sunnah. Baik, walaupun kadang-kadang as-sunnah itu juga diartikan sebagai hadis. Tujuannya apa? Alkitab dan sunnah liyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini tugasnya sunnah, ini fungsinya sunnah, as-sunnah atau al-hadis, untuk menjelaskan perkara yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara utuh tanpa memahami sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Nabi sebagai penjelas dari apa-apa yang di dalam Al-Quran. Baik, wala'allahum yatafakkaruna fayahtaduna wa yuflihun. Dan mudah-mudahan mereka, kita semua manusia, dengan adanya sunnah bisa merenungi isi kandungan Alkitab dengan perantara sunnah tadi itu, sehingga kita mendapat petunjuk dari Allah dan menjadi orang yang beruntung, ya, al-muflihun, yaitu al-falah artinya keberuntungan, kejayaan. Taib, fal kitabu was sunnatu huma al-aslani alladzani qamat bihima hujjatullahi ala ibadihi. Alkitab dan as-sunnah, dua hal ini adalah dua dasar pokok, ya, yang menjadi sumber hujjah, yang mana nanti Allah Ta'ala akan menggunakan dua hal ini sebagai hujjah, sebagai bukti terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau ada hamba Allah nanti di hari kiamat orang kafir, ya Allah, saya enggak menyembahmu karena saya enggak tahu, itu bohong. Allah sudah punya hujjah. Allah turunkan Al-Quran, Allah kirimkan Nabi untuk menjelaskan Al-Quran, tapi kamu enggak mau mengikutinya. Jadi itu sebagai hujjah bagi Allah, sehingga orang kafir tidak bisa lagi berkutik. Orang yang enggak beriman enggak bisa lagi beralasan nanti di hari kiamat. Baik, walladzani tambani 'alaiha al-ahkam al-i'tiqadiyah wal 'amaliyah ijaban wa nafyan. Dan dua hal ini yang menjadi landasan hukum-hukum syariat, baik hukum yang sifatnya i'tiqadi, akidah, ya, ketuhanan, ketauhidan, teologi, atau yang sifatnya amaliyah, hukum-hukum fikih, ya, ijaban dalam mengerjakan, wa nafyan dan meninggalkan. Hukum fikih misalnya haram, makruh itu ditinggalkan, atau ijaban, ya, sunnah, wajib, disuruh untuk mengerjakan. Itu sumber dari mana diambilnya? Dari Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab memerintahkan aqimus sholah, tegakkan sholat, berarti menjadi hukum wajibnya sholat. Atuz zakah, perintah Quran, bayarlah zakat, maka menjadi wajibnya zakat, dan seterusnya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi landasan sumber hukum-hukum syariat, baik hukum yang bersifat i'tiqadi, keyakinan, atau hukum yang bersifat amaliyah, atau hukum-hukum aplikatif, ya, pekerjaan setiap mukallaf. Karena pekerjaan kita sebagai orang mukallaf yang sudah berakil, balik, Islam, itu ya mesti ada hukumnya. Kita tidur, kita makan, ada hukumnya. Kalau nggak mubah ya wajib, ya sunnah, ya makruh atau haram. Na'udzubillah, kan begitu. Nah, itu diambil dari mana hukum itu? Dari Alkitab dan As-Sunnah. Baik. Wal mustadil bil Quran, orang yang mengambil dalil, yang mustadil itu mengambil dalil, istinbat hukum
dengan Al-Qur'an yahtaju ila nadharin wahidin wa huwa an-nadhar fi dalalatin nassi 'alal hukmi wa la yahtaju ila an-nadhar fi musnadihi, ya. Orang yang hendak mengambil dalil atau landasan hukum dengan Al-Qur'an, ya. Qur'annya begini, maka timbul hukum begini. Maka dia hanya perlu satu hal saja, yaitu apa? Melihat kepada dalalatun nas, yaitu nas ini menunjukkan hukum itu apa tidak. Misalnya kita mau mengambil hukum keharaman khamar dari ayat, misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah itu khamar. Oh, dari kata jauhi berarti ini larangan. Larangan berarti apa? Menunjukkan pada yang haram, kan begitu. Oh, bisa diambil hukum dari ayat itu. Nggak perlu melihat ini ayat ini sahih apa tidak, nggak perlu begitu. Ini mutawatir apa tidak, nggak perlu begitu, karena Al-Qur'an itu sudah sepakat semua orang, semua ulama, semua orang bahkan bahwa dinukil kepada kita dengan mutawatir, ya. Dengan apa namanya? Tawatur artinya apa? Yang menukil tuh banyak, ya kan? Dari orang yang sangat banyak, yang mana mereka semua tidak mungkin sepakat dalam kebohongan. Jadi dinukil dari Nabi, sahabat menukil kepada tabiin, kemudian tabiin mengambil dari sahabat dari Nabi, kemudian tabiin mengambil dari tabiin, dan seterusnya sampai sekarang dinukil terus menerus lafadznya dan maknanya. Lafadznya, ya, dan maknanya semuanya mutawatir, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dan aku Allah yang akan menjaga Al-Qur'an. Dan wa inna, sesungguhnya saya, lahu terhadap al-dzikra itu Al-Qur'an, lahafizun, pasti menjaganya. Artinya ini inna itu kan untuk kami, tapi ini yang di sini di ayat ini adalah untuk aku, ya, karena Allah Maha Esa satu, tapi dikasih nun itu untuk litakzim, ya. Ini itu saya, inna juga bisa saya, tapi untuk orang yang besar, kami gitu. Inna itu litakzim, untuk zat yang maha agung, maka inna. Jadi kami atau saya yang menurunkan Al-Qur'an, dan saya sendiri yang akan menjaganya. Ini janji Allah, dan maka tidak mungkin ada perubahan dalam lafadz Al-Qur'an. Ada yang mau berubah pasti akan ketahuan, karena apa? Allah berjanji akan menjaga Al-Qur'an dari perubahan. Nah, adapun yang hendak mengambil dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi, maka dia harus memerlukan dua hal, butuh dua perkara. Kalau Quran hanya satu saja, yang penting ayat ini menunjukkan hukum, sudah selesai. Kalau enggak menunjukkan hukum, ya berarti tidak bisa diambil dalil. Kalau sunnah tidak, harus dua hal yang harus diperlukan ketika hendak mengambil istinbat hukum dari as-sunnah. Yang pertama adalah an-nazar fi thubutiha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Id laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Pertama kita harus melihat thubutnya, benar enggak ini hadis ini sabit, ya, dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak ini sahih, memang betul-betul dari Nabi, gitu kan? Karena tidak setiap yang dinisbatkan kepada Nabi hadis itu enggak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan maudhu, ya, hadis palsu, ya kan? Jadi kalau untuk landasan hukum minimal hasan, ya, sahih atau hasan. Jadi sebelum kita mengambil hukum dari sebuah hadis, kita perlu mempelajari dulu. Ini hadisnya apa kedudukannya ini? Sahih, apa hasan, apa dhaif, atau bahkan maudhu. Kalau maudhu ini sudah jelas palsu gitu. Dan Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta menggunakan namaku, atas namaku, ya kan,
dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Ini kan bahaya sekali. Maka kalau hadis, karena ini memang tidak ada jaminan, maka harus dicek dulu, benar nggak ini, sahih apa tidak, hasan apa tidak, itu kan. Walaupun hadis dhaif itu juga nanti ada pembahasan panjang, ya kan. Ada sebagian yang bisa digunakan untuk motivasi beramal, bukan untuk mengambil hukum, ya. Kalau hukum harus yang sahih atau yang hasan, nanti ada keterangannya dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, orang yang hendak mengambil dalil atau hujjah dari sunnah, dia butuh apa? Dia perlu an-nadhar fi dalalatin nasi 'alal hukmi. An-nadharu fi dalalatin nasi 'alal hukmi. Jadi melihat, merenungi dalam menunjukkannya sebuah teks terhadap sebuah hukum. Jadi ya kan, ini hadis ini menunjukkan hukum itu apa tidak, kan begitu kan. Misalnya fil ghanamis saimati zakatun, sabda Nabi, dalam kambing yang digembalakan ada zakatnya. Oh, berarti ini kan, ini hadis ini menunjukkan wajibnya zakat pada hewan ternak, kan begitu. Oh, kalau misalnya apakah zakat ini hadis ini apakah menunjukkan wajibnya zakat pertanian? Oh, tidak, karena apa? Dalalahnya tidak menunjukkan pada hal tersebut. Jadi kalau tadi Al-Quran, ya kan, orang hendak mengambil hukum dari Al-Quran, dia hanya perlu apakah ayat ini menunjukkan hukum pada hal tersebut atau tidak, ya, tanpa perlu meneliti sahih apa tidak Quran ini, nggak perlu begitu. Tapi kalau hadis dua, di samping dia harus melihat apakah hadis ini menunjukkan pada hukum tersebut, dia juga harus meneliti apakah hadis ini memang betul-betul sahih, ya, dari Nabi Muhammad SAW atau tidak, atau bahkan jangan-jangan ini hadis palsu, kan begitu. Harus di dua hal yang diperlukan ketika orang hendak mengambil sebuah hukum dari al-hadis. Kalau Al-Quran hanya satu, nah, gini. Maka kata beliau, wa min ajlin nadhar al-awwal ihtija ila wad'i qawanina wa qawaida yumayyizu biha al-maqbul minal mardud. Karena hal tersebut, ya kan, karena untuk mengambil istidlal, mengambil dalil dari hadis, diperlukan memastikan kesahihan hadis tersebut, maka diperlukanlah sebuah kaidah-kaidah, diperlukan sebuah landasan, ya, qawanin, ya, undang-undang atau landasan yang digunakan untuk membedakan mana hadis yang diterima, ya kan, dan mana hadis yang ditolak, ya kan, dalam hal-hal yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, karena begini, maka hadis ini tidak bisa diambil sebagai hukum. Karena hal ini, oh, maka dipastikan hadis ini adalah sahih. Itu apa kaidah-kaidahnya, landasannya apa? Ini yang diperlukan, ya kan. Maka waqad qama al-ulama'u rahimahumullah bidzalika wa sammuhu mustalahul hadis. Para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, telah membuat tadi undang-undang, kaidah-kaidah yang bisa membedakan, bisa untuk memilah mana hadis yang diterima sebagai landasan hukum dan mana hadis yang tidak bisa digunakan untuk landasan sebuah hukum. Dan kaidah-kaidah tadi, undang-undang tersebut, ya, qawaid itu disebut dengan istilah mustalah hadis. Jadi mustalah hadis itu apa tadi? Jadi kaidah-kaidah atau undang-undang yang digunakan para ulama untuk membedakan, untuk memisahkan mana hadis yang bisa digunakan sebagai landasan sebuah hukum diterima dan mana hadis yang tidak bisa dijadikan landasan sebuah hukum, ya kan. Mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu, dan ini dhaif karena apa. Ini banyak, nanti ada mudallis, ada mu'dhal, ada mudharib, dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah itulah yang kemudian disebut dengan istilah mustalah hadis. Ini yang
akan kita bahas di materi di semester ini. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin belum mengatakan waqad wada'na fihi kitaban wasatan yashtamilu 'alal muhim min hadzal fan hasbal manhaj al-muqarrar. Saya telah membuat sebuah kitab yang sedengan. Wasatan itu sedengan, ya, tidak terlalu tipis yang sulit dipahami, tapi juga nggak terlalu melebar luas, karena kitab mustalah hadis banyak sekali yang gede-gede, ya kan. Ada kitab Tadribur Rawi karangan Imam Asyuti, syarahnya Taqrib Nawawi. Ada kitab namanya Al-Manhal Latif, itu juga fi ilmi mustalahil hadis, yaitu karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada kitab Nazam Baikuni dan seterusnya, sangat banyak sekali. Namun di sini yang beliau mengatakan saya membuat kitab yang sedengan, ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, yang hanya mencakup pokok-pokok saja, yang penting-penting aja, walaupun semuanya penting ya, tapi beliau mengambil yang paling penting dari bidang mustalah hadis ini sesuai dengan metode yang ditentukan oleh pendidikan. Baik, untuk siapa ini? Yang ini memang diperuntukkan untuk lil mustawal ula wasaniyah minal qismis tsanawi. Jadi ini beliau membuat menulis hal-hal yang penting dari ilmu mustalah hadis sesuai dengan muqarrar atau yang ditetapkan oleh pendidikan, untuk disesuaikan untuk apa? Untuk kelas 1 dan 2 tsanawi. Tsanawi itu SMA, ya. Kalau di Indonesia tsanawi itu SMP, tapi yang di Arab itu tsanawi itu SMA. Kalau mutawasid itu SMP, ibtidai itu ya SD, kalau tsanawi SMA. Jadi memang kitab ini diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2 SMA fil ma'ahid al-alamiyah al-ilmiyah atau fil ma'ahid al-alamiyah atau al-ilmiyah. Kalau al-alamiyah berarti di pondok-pondok di seluruh alam, di alam Islam, di dunia Islam. Itu di beliau karang kitab ini untuk pondok-pondok, ya, di dunia Islam, dan beliau beri nama kitab ini dengan nama Mustalahul Hadis sesuai dengan isinya. Waqad ja'alnahu qismaini, beliau membagi kitab ini jadi 2 bagian. Pertama, al-qismul awal yatadhamman bagian pertama mencakup muqarrar as-sunnatul ula, wal qismus tsani yatadhamman muqarrar bukan sunnah, as-sanah nih. Qismul awal, bagian pertama, yatadhamman ini mencakup muqarrar as-sanatul ula, wal qismus tsani yatadhamman muqarrar as-sanah ats-tsaniyah. Jadi yang bagian pertama itu mencakup muqarrar, artinya yang ditetapkan, diperuntukkan, ditentukan oleh pendidikan untuk kelas tahun pertama di kelas SMA. Bagian kedua itu untuk muqarrar, untuk pembelajaran di kelas 2 SMA. Jadi kitab ini aslinya 2 tahun, ya. Untuk kelas tahun pertama itu bagian pertama, tahun kedua untuk bagian kedua. Tapi ini karena antum di kelas KMI, ya, yang kelas khusus, maka yang harusnya untuk 2 tahun jadi untuk setahun saja. Jadi ini nanti kita bagi 2, setengah tahun bab pertama, bagian pertama, dan setengah tahun bagian kedua, ya kan. Wallahu as'alu ay yaj'ala ilmana khalisan liwajhihi muwafiqan limardhatih nafi'an li'ibadihi innahu jawadun karim. Dan kita minta pada Allah, berdoa pada Allah, meminta kepada Allah semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang khalis, ya, jadikan amal kita, perbuatan kita ini mengarang kitab ini, kata beliau, amal yang khalis, yang murni, yang ikhlas, karena untuk mencari ridha Allah Ta'ala, yang itu sesuai dengan yang Allah ridhai, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, karena Allah dan sesungguhnya Allah adalah zat Jawad, yang maha pemurah, maha dermawan, karimun, yang maha dermawan. Bersama Jawad itu yang maha dermawan, karim yang maha dermawan juga bisa. Jadi karim itu kan
orang yang zat yang maha sayang, dermawan, gitu ya, karim, mulia juga bisa. Jadi artinya banyak karim. Kemudian terusnya ini saya menukil sedikit-sedikit ya, bisa dibaca bagi yang sudah mahir dalam bahasa Arabnya, ini bisa dibaca sendiri. Pertama tentang ini muqaddimah ya, kita belum masuk pada kitab ya, ini hanya kita bahas muqaddimah. Pertama, ahamiyatu ilmi mustalahil hadis. Pentingnya ilmu mustalah hadis tadi sudah saya bacakan sebagian. Mengapa toh kita belajar ilmu mustalah hadis, gitu kan? Yang pertama ini di sini diterangkan ilmu mustalah hadis zu ahamiyah balighah, punya kepentingan yang sangat penting, ya kan? Kenapa? Karena banyak tujuan, banyak hal yang itu didapatkan dengan adanya ilmu mustalah hadis. Ya, ini ada banyak hal, lebih saya hanya menukil ada 4 saja. Yang pertama, annahu tamma bidzalikal ilm hifdzuddin. Dengan adanya ilmu mustalah hadis, maka akan sempurna penjagaan agama Islam ini dari perubahan, dari penggantian. Seandainya nggak ada ilmu mustalah hadis, aduh, nanti ada orang macam-macam menukil hadis yang maudhu, yang ada dhaif diambil sebagai hukum, ini kan nggak boleh, nah, kan? Makanya akan campur aduk nanti agama Islam ini. Dengan adanya ilmu mustalah hadis, maka terjagalah syariat Islam, ya, syariat Islam, sehingga terpisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, ya kan, dan seterusnya. Seandainya nggak ada ilmu mustalah hadis, maka akan iltibas, laltabasa al hadis sahih bil dhaif wal maudhu, akan tercampur hadis yang sahih dengan yang dhaif bahkan maudhu, dan dan akan tercampur kalamur rasul, ya, sabda Nabi dengan perkataan orang lain, orang yang bukan rasul. Perkataan orang siapa disebut sebagai hadis, kan bisa aja, karena nggak ada saringannya. Makanya adanya ilmu mustalah hadis sebagai penjaga dari syariat agama Islam ini. Yang kedua, inna hadzal ilma wadhaha al manhajiyah allati salakaha al ulama al awwalun li itsbatil hadis wa tanqiyatihi minad dakhili bima wada'u min mawazina mundhabitah wa ma salaku min subulin tajma'u bainal manhaj as-salim wal amanah al-ilmiyah. Jadi dengan adanya ilmu mustalah hadis ini menjelaskan pada kita bagaimana metode yang dilalui, yang dikerjakan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu itu untuk menetapkan sebuah hadis, ya kan, dan membersihkannya dari hal-hal yang bukan hadis, dibersihkan betul, ini hadis atau bukan. Itu sangat hati-hati, bahkan para lafadznya pun dibersihkan. Oh, ini tambahan ini dari kalam rawi, bukan dari hadis, dari kalamnya yang meriwayatkan, dari ucapan yang meriwayatkan, diteliti betul, disaring betul. Bagaimana ulama itu begitu teliti. Mereka meletakkan timbangan-timbangan yang mundhabithah, yang terukur, ya, mundhabith yang terukur, yang bisa dijadikan sebagai patokan, ya kan. Mereka melalui jalan yang mengumpulkan antara metode yang salim, amanah ilmiah, untuk menjaga amanah sebuah keilmuan yang jelas, ya. Sehingga kalau ada misalnya kaum orientalis misalnya, dia mengatakan, oh itu yang sabda Nabi itu mungkin bisa aja itu perkataan perawi, itu kan sudah 1500 tahun, bisa aja sudah perubahan berapa lama itu kan, begitu. Itu tertolak, terbantahkan dengan adanya ilmu mustalah hadis, karena mereka sangat begitu hati-hati, kan, begitu. Wa inna ma kana harasul ulama ala ta'qidil qawaid allati biha yu'rafu al hadis al maqbul min al mardud, an al hadis ya'ti fil martabah tsaniyah ba'da al Qur'an wa ma yusabbihu dan seterusnya. Ya, itulah. Jadi
mereka itu para ulama itu sangat sangat getol ya, sangat bersungguh-sungguh membuat kaidah-kaidah untuk mengetahui mana hadis yang diterima dari Nabi, mana yang bukan dari Nabi, dan mana yang berhak untuk dinisbatkan disandarkan pada Rasulullah, dan mana yang bisa diambil hujjah sebagai landasan sebuah hukum, dan mana yang bukan, dan seterusnya. Ini mereka begitu hati-hati sehingga mereka hadis itu selamat dari perubahan, dan itu juga menolak ucapan kaum musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwasanya hadis itu ada kemungkinan tidak benar karena sudah dipisahkan, sudah disaring oleh para ulama, sehingga keontentikannya itu atau keabsahannya, kesohihannya itu sudah akurat, sudah kuat sekali dan tidak bisa dibantahkan. Baik, yang ketiga, anna qawaida hadzal ilm tujannibu al-alim khatarul wa'idi al-azim. Kaidah-kaidah dalam ilmu mustalah hadis ini bisa menjaga orang alim dari bahaya yang sangat besar, bahaya ancaman yang sangat besar, yaitu bagi siapa? Ancaman kepada orang yang dia yatasahal, mempermudah dalam meriwayatkan hadis, karena Nabi bersabda, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzib fahuwa ahadul kadzabin. Bahkan ada hadis yang lebih ngeri lagi, orang yang dia itu berbohong atas nama Nabi dengan sengaja, hendaknya dia menempati tempatnya di neraka, Maka ini kalau kita punya ilmu mustalah hadis, kita akan selamat dari ancaman Nabi ini. Jadi hati-hati kalau kita nukil hadis, dari mana sumbernya, apa kedudukan hadis ini, tahu, sampaikan. Jangan sampai yang bukan hadis kita sampaikan sebagai hadis, ini bahaya. Yang keempat, ilmu ini juga ada faedah yang besar, yaitu supaya pemikiran kita itu selamat, bersih daripada khurafat, daripada kadang-kadang kisah-kisah Israiliyat yang itu sebagian orang itu disebarkan sebagai hadis, padahal itu bukan hadis, padahal itu kisah-kisah Israiliyat. Baik, kemudian ilmu hadis itu sebenarnya ada dua bagian. Ada ilmu hadis namanya ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang mencakup semua hadis yang dinukil dari Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, sifat Nabi, kemudian juga kepada sahabat Nabi dan tabi'in, yaitu kalau kepada Nabi namanya hadis marfu, pada sahabat namanya mauquf, dan pada tabi'in namanya maqtu. Semua hadis yang dibaca dalam kitab-kitab hadis namanya itu ilmu hadis riwayah, membaca riwayat-riwayat dari Nabi, riwayat-riwayat perkataan Nabi, riwayat-riwayat perbuatan Nabi, takrir Nabi, kitab-kitab hadis yang ada, kitab kutubus sittah itu semuanya ilmu hadis riwayah, membaca riwayat dari Nabi. Yang ilmu mustalah hadis yang kedua ini. Yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Ini ilmu yang mencakup tentang keadaan rawi, siapa yang meriwayatkan hadis, wal marwi, bagaimana matan hadis yang diriwayatkan, sahih apa tidak, tentang sanadnya, matannya, kemudian membahas mengenai syarat periwayatannya, macam-macam periwayatannya, keadaan para rawinya, syaratnya rawi seperti apa, dan macam-macam. Ini ilmu yang membuat hadis ini diterima atau tidak, ini nanti ilmu namanya ilmu hadis dirayah. Adapun ilmu yang kita baca hadis Riyadhus Shalihin itu namanya ilmu hadis riwayah. Nah, mustalah hadis ini itu kandungannya yang kedua ini, yaitu ilmu al hadis dirayah. Jadi ada dua ilmu, ada ilmu hadis riwayah dan dirayah. Kalau kita baca kitab hadis yang itu namanya ilmu hadis riwayah, tapi kaidah-kaidah mustalah hadis seperti yang kita pelajari di sini namanya ilmu hadis dirayah. Baik, apa buah dari ilmu hadis ini? Thamrah itu artinya buah. Buah dari ilmu mustalah hadis yaitu
kita mengetahui mana hadis yang makbul yang diterima, mana yang mardud ya, yang belum nggak, yang tidak bisa diambil sebagai landasan sebuah hukum, yang mana yang bisa diambil sebagai hujjah, sebagai dalil, mana yang makbul ya kan, mana yang mardud, mana yang maudhu ya kan. Kita mengetahui keadaan para rawi, kemudian kita mengetahui hadis ini mujmal atau mubayyan, ini terang benderang maknanya atau tidak ya, atau remang-remang atau butuh penjelasan, nanti ada nih. Nah, kemudian siapa yang pertama kali ya kan, membuat landasan kaidah ini wadih namanya, yang melandaskan ilmu mustalah hadis. Yang pertama kali melandaskan ilmu mustalah hadis adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya, nama kitabnya Ar-Risalah, dan kitab beliau yang bernama Walaupun kitab ini aslinya bukan kitab mustalah hadis. Kitab ini kitab usul fikih. Namun dalam usul fikih nanti ada pembahasan namanya Alkitab, As-Sunnah, dan di situ dijelaskan mana hadis-hadis yang bisa diambil sebagai hujjah, sebagai dalil, ya kan? Diambil, ada mutawatir, ada ahad nanti dibagi lagi, ada yang masyhur, ada yang yang gharib, yang jarang diketahui, ada hadis yang mungkar, ada hadis yang yang ma'ruf, ya, kebalikannya ada yang syadz, ya kan, ada yang mahfud. Itu nanti dibahas di kitab Ar-Risalah. Walaupun kitab itu aslinya kitab usul fikih, tapi ada pembahasan mustalah hadis. Adapun kitab yang khusus pertama kali kitab yang ditulis khusus untuk ilmu mustalah hadis, itu yang menulis adalah Syekh, namanya Syekh Al-Qadhi Roma Hurmuzi. Al-Qadhi Roma Hurmuzi itu yang menulis kitab khusus untuk ilmu mustalah hadis. Adapun yang pertama kali membuat landasan dasar-dasar kaidah-kaidah mustalah hadis adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah dan kitabnya Imam At-Tirmidzi juga beliau menulis juga sama, ya kan, di akhir kitab beliau, kitab Sunan Tirmidzi, tentang ilmu mustalah hadis ini. Nah, tapi yang pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i. Baik, nisbatnya ilmu ini, apa hubungan antara ilmu mustalah hadis dan ilmu hadis? Yaitu hubungannya seperti ilmu usul fikih dan ilmu fikih, kan begitu. Usul fikih itu apa? Ya ilmu untuk melahirkan fikih, kan begitu, mengambil hukum dari Alkitab, As-Sunnah, sehingga menjadi ilmu fikih, kan begitu. Dari ayat misalnya aqimus sholah, ya kan, aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Aqimu itu fi'il amar, wal amru yaqtadhil wujub. Fi'il amar itu menunjukkan hal yang wajib. Kalau kemudian turun hukum hukum wajibnya sholat dalam fikih, kan begitu. Kaidah tadi untuk mengambil sebuah hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas menjadi hukum fikih, namanya usul fikih. Sama juga ini ilmu hadis. Mustalah hadis itu nanti kaidah-kaidah untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana yang maudhu. Itu nanti hubungan antara mustalah hadis dengan hadis. Adapun nanti hadisnya, yaitu namanya tadi ilmu hadis yang riwayah yang kita baca. Oh, ini hadis hasan, hadis sahih, dan seterusnya. Ya, kemudian istimdaduhu, ilmu hadis ini diambil dari kitabnya para ulama, ya, dari Tarikhur Rijal Warruwat, sejarah para perawi, ya kan. Misalnya ini ada hadis riwayat fulan, kita cek apa komentar ulama tentang fulan yang meriwayatkan ini. Oh, para ulama di zaman beliau yang kenal dengan beliau itu pada memujinya, mengatakan beliau itu orangnya hafalannya kuat, orangnya zuhud, tidak tidak fasik. Oh, diterima berarti. Ini ada hadis riwayatnya kok aneh ini. Coba dilihat dari hadis yang lain. Jangan-jangan ini riwayat bil makna. Jangan-jangan ini perkataannya rawi. Itu yang dibahas dari ilmu mustalah hadis. Nah, kemudian
hukum belajar ilmu mustalah hadis ini hukumnya fardu kifayah ya. Artinya kalau ada sebagian orang yang sudah belajar dan mumpuni, bisa untuk menutup bisa untuk mengajarkan pada yang lainnya untuk mengcover di daerah tersebut, di daerah tersebut, sehingga tidak ada orang yang berani menyampaikan hadis dengan sembarangan. Karena ada yang pakar mustalah hadis ya, maka ya yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau nggak ada yang mampu untuk atau masih sangat sedikit sekali, maka ya semuanya harus berkewajiban. Kalau nggak ada yang belajar ilmu mustalah hadis ini ya semuanya berdosa. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang mampu sudah belajar dan alim di daerah tersebut ya kan, maka ya yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau belum ada yang mampu yang mendalami betul-betul ilmu mustalah hadis ini, maka wajib ada 1 atau 2 orang yang di sebuah daerah untuk yang mempelajari dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, sehingga dia menjadi rujukan dalam ilmu mustalah hadis. Ini fahris ya, daftar isi dari kitab yang akan kita pelajari ya. Ini nanti qismul awal, definisi mustalah hadis, ada mutawatir, ada ahad, kemudian hadis munqati', tadlis, dan seterusnya, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan seterusnya. Nanti perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi, kemudian dan seterusnya. Nanti ini dibahas di bab pertama. Adapun nanti di bab kedua, di tahun berikutnya nanti kita akan bahas mengenai hadis dari segi kepada siapa disandarkan, kepada Nabi, apa sahabat, ada tabi'in, ada seterusnya. Kemudian ada hadis musalsal, kemudian membahas mengenai cara meriwayatkan hadis, cara menerima hadis, cara menulis hadis, pembukuan hadis, cara menyusun kitab hadis, ya kan? Ada kemudian hadis sittah ya, induk-induk dari kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau mengakhiri kitabnya dengan Adabul Alim wal Muta'allim, adab orang alim dan pelajar ilmu, kemudian daftar isi ya. Ini kitab yang akan kita kaji sebagai muqaddimah. Semoga semuanya tetap semangat, tetap tidak loyo ya, karena ini memang perlu perjuangan ngaji ini. Dan untuk metodenya insyaallah nanti saya akan bacakan kitabnya. Adik-adik yang sudah bisa tinggal mengharokati, tinggal menyimak, yang belum bisa tolong diharokati dan diterjemahkan ya. Terjemahkan, jangan sampai ada ketinggalan, sehingga nanti adik-adik sudah selesai bisa mengajarkan lagi kitab yang kita pelajari kali ini. Baik, mungkin itu dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan, ada baiknya dari Allah Ta'ala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.